Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Safrizal SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Simpang Kramat. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Palembang dengan nomor induk mahasiswa 2025174105. Ini adalah kartu identitas saya sebagai tanda bukti keabsahan data diri saya. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Simpang Kramat. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sudah makan? Ya. Yang perempuan sudah makan? Ya. Ini? Ya. Ya. Alhamdulillah. Mana kedua? Oh, ini kedua. Coba mimpi doa dulu ya. Sebelum kita belajar mimpi mimpi doa sama keduanya. Coba sini, sini. Nah, kita baca doa dulu ya sebelum belajar. Oke, doa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Nah, terima kasih kepada ketua kita. Ya kan? Udah rapi semua ini? Udah? Yang rapor ini udah rapi nih? Udah? Ada sampah enggak? Nah, ini ada nih, coba ambil. Nah, ada. Ambil. Nah, cuma satu ini ambil. Nah, ya kan? Rapor ini udah rapi. Coba perhati di bawah. Ada rapi. Nah, ini udah rapi semua. Nah, siap belajar? Ya. Kita absen dulu ya. Sebelum kita belajar, absen dulu. Ikram mana? Siap? Sehat Ikram? Sehat. Alhamdulillah. Siapa lagi ya? Muhammad Ihsan. Mana Ihsan? Kita yang ya, sehat Ihsan. Sehat. Apa realisasi ya? Apa ini namanya? Siapa namanya? Alpan. Apa sih? Ini apa sih ya? Namanya Rizky Al-Ahya. Sehat ini. Sehat. Apa lagi ini? Mishahuddin. Ya, hadir. Putri Salija. Hadir. Kalau salah nama, maaf ya. Kalau salah bapak bagi nama, maaf ya.
ini. Ya. Suci dan Nanda. Ya. Ya hadir. Apa namanya? Hilma Sutia. Mana? Gimana? Ini. Putri Nadia Mawaddah hadir. Anissa Mulia hadir. Adara Rafika hadir. Nili Sakira hadir. Siapa yang tidak dipanggil? Siapa namanya? Oh, Putri Nadia. Panggil ya. Tinggalan. Sebelum kita semangat, sebelum kita belajar, semangat, kita buat apa? Stretching, ya kan? Oke, coba bisa? Semangat dulu, mana? Semangatnya. Ya, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3. Tepuk 2, tepuk 1. Kita hari ini menjelaskan pengertian yaitu pengertian dalam ruang lingkup geografi. Kita menjelaskan ruang lingkup geografi. Tahu geografi? Tahu. Siapa yang tahu? Oh ya, coba. Pengertian dari geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Ya. Fenomena yang terjadi di permukaan bumi, baik dari segi geografis, dalam proses maupun interaksi antara ruang. Ya. Tepuk tangan kepada teman. Kita mulaikan prinsip-prinsip pendekatan geografi, ya kan? Apa tuh pendekatannya? Nanti kita akan bahas, ya kan? Sebelum kita bahasnya, Bapak akan mengasih kisi-kisi soal, bisa ataupun membuat soal dulu, ya. Kita ada soal. Waktunya tidak lama. Bisa? Ya. Apa? Oke, isi ya. Isi jawaban, ya. Isi jawabannya dengan baca apa? Satu lagi. Baca ya. Oke. Udah apa? Waktunya 5 menit. Ya. Waktunya 5 menit. Siapa pintar? Waktunya berapa tadi? 5 menit. Ya. Ini berapa? Baca. Hah? Ya. Dapat semua? Dapat. Ya, satu dia. Bisa ya. Oke. Udah dikerjakan ya? Dikerjakan. Oke. Jangan lupa tulis nama di atas. Ya, tulis nama dulu. Perhatikan dulu. Tulis nama. Mudah. Nah, tulis nama dulu. Nama kelas juga. Yang depan nanti ketukar nanti ya. Nah, ini udah tulis nama di atas, tulis nama kelas. Ya. Nah, ya.
Sudah tulis nama di atas. Nah, satu ya. Nah, satu ya. Ini kenapa gambar? Ya, bagus ya, simpan dulu. Oke, dikerjakan dulu ya. Waktunya 5 menit. Oke, 2 menit lagi. Kalau 2 menit lagi harus dikumpulkan ya. Jangan main-main. Dikerjakan. Oke, sudah siap? Yang ini sudah siap? Sudah bisa dibuka? Oke, sudah? Oke, ini mulut sudah siap. Nah, oke. Waktunya 5 menit, ya kan? Oke. Sudah? Nah, sudah. Ini cepat kali ya. Gimana tadi jawab soalnya? Susah nggak? Ini susah? Ya, ini nggak susah. Ini? Nah, berarti udah pandai ya. Oke, kita lanjut ke materi ya. Materi apa yang materi kita hari ini? Kita mengenal dengan konsep-konsep geografi, ya kan? Oke, konsep geografi. Nah, kita perhatikan ya. Kita ini belajar konsep-konsep dasar geografi. Apa itu geografi? Kita ulang lagi. Siapa kawan kita? Ya, kita ya. Geografi adalah ilmu yang mempelajari kesamaan dan perbedaan fenomena geografi. Ya. Geografi adalah, coba perhatikan. Teman kita ulang dulu ya. Soalnya gini ya.
Ya, perhatikan ya. Teman kita untuk menjelaskan apa itu geografi, ya kan? Coba. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Fenomena yang terjadi di permukaan bumi, baik dari segi lokasi, pola, proses maupun interaksi antara ruang. Oke, tepuk tangan kepada teman kita. Coba. Ini bisa? Bisa ya? Oke, perhatikan dulu. Kenapa ini ada apa? Perhatikan dulu ya. Oke. Kita masuk ke objek, material, dan formal geografi. Apa itu objek material? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Nggak tahu? Gitu ya. Kita masuk ke objek formal, yaitu cara berpikir geografis. Berpikir geografi bagaimana? Coba melihat suatu fenomena, misalnya apa tuh? Fenomena alam, ya kan? Keadaan alam di luar misalnya gimana? Saya hari ini fenomenanya panas sekali, ya kan? Besoknya berubah lagi. Itu namanya formal, objek formal. Oke, kita masuk lagi biar cepat ya. Kita lihat lagi prinsip-prinsip geografi. Ya, perhatikan ya. Prinsip geografi, distribusi, interrelasi, dekripsi, dan kronologi. Apa itu? Prinsip distribusi. Coba bisa baca teman-teman kita. Coba mau baca. Ini kamu baca biar pendek. Nih, coba baca dulu. Apa itu distribusi? Apa ada tulis ini? Sudah bisa baca semua? Sudah. Apa itu prinsip distribusi? Kita lihat prinsip ini menjelaskan bahwa fenomena geografi tersebar tidak merata di permukaan bumi. Bagaimana tidak merata? Fenomenanya tidak merata. Misalnya fenomena terjadi banjir, ya kan? Fenomena terjadi banjir. Terjadi banjir ini, misalnya wilayah ini banjir. Wilayah satu lagi tidak banjir. Kenapa? Karena pengaruh tersumbatnya air, ya kan? Apa lagi? Karena pembangunan terlalu rata, terlalu akrab, ya kan? Merata. Jadi fenomena berubah-ubah, ya kan? Kita lihat lagi interrelasi. Prinsip ini menjelaskan bahwa ada hubungannya antara satu fenomena geografi dengan fenomena lainnya. Ya, seperti Bapak bilang tadi, prinsip terjadinya banjir dengan tempat yang lain tidak banjir. Mungkin karena tempat ini tidak dilakukan pembersihan, ya kan? Ini kita bersihkan kan? Udah bersih, enak belajar. Prinsip fenomena tertentu berbeda-beda, yaitu seperti banjir, apalagi terjadi apa lagi? Pokoknya banyak ya. Cari nanti di rumah, ya. Oke. Misalnya kita contoh lagi, ya kan? Terjadi gunung berapi. Di sini ada gunung berapi? Tidak kan? Kita lihat di kampung lain ada gunung berapi, ya kan? Kita nggak ada. Inilah fenomena lain, tempat lain fenomena. Ngerti? Kita masuk lagi prinsip deskripsi, yaitu prinsip ini menjelaskan atau menggambarkan suatu gejala geografi secara detail. Bisa bentuk tulisan, peta, tabel geografi, dan gambar. Udah pernah lihat peta? Pernah? Peta yang menggambarkan. Misalnya kita
kita. Wilayah kita biru, ya kan? Dengan apa namanya? Luk sungai. Kalau kita lihat di peta kecil, ya kan? Kalau kita jalan di dasarnya seperti ini jauh. Kalau di peta kecil nampaknya. Biru dengan luk sungai dekat, ya kan? Itu peta. Kalau kita jalan di tempatnya jauh dari biru ke luk sungai, jauh, ya kan? Ini yang kita lihat di peta. Prinsip kronologi. Prinsip ini menggabungkan dari ketiga prinsip di atas: persebaran, hubungan, deskripsi, dan menganalisis suatu wilayah secara menyeluruh. Persebaran, misalnya kita melihat persebaran manusia, persebaran manusia. Misalnya satu tempat banyak penduduk, ya kan? Dengan banyak penduduk berpindah, bersebar semua wilayah penuh, ya kan? Seperti kota-kota. Kota kan penuh persebaran. Dan kita lihat lagi antara persebaran itu kan kita contoh tadi persebaran manusia. Kita contoh lagi misalnya kan persebaran manusia, hubungan manusia gimana, ya kan? Ada berkelompok, ada mana? Berpisah-pisah, gitu. Nah, kita lihat jenis-jenis pendekatan geografi, ya kan? Pendekatan spesial ruang, pendekatan ekologi, pendekatan regional, pendekatan kewilayahan atau area dispersion, dan pendekatan sistem. Kita lihat pendekatannya apa, ya kan? Pendekatan spesial atau ruang. Pendekatan ini menekankan pada lokasi persebaran fenomena dan permukaan bumi. Mana fenomena terjadi misalnya masalah, misalnya jatuh meteor, fenomena, ya kan? Jatuh ke bumi bisa membuat ledakan besar, ya kan? Jadi kalau terjadi fenomenanya bagaimana permukaan bumi? Hancur, kan? Misalnya jatuh ke rumah kita, hancur rumah kita. Kita berdoa dengan terjadi fenomena ini. Kita lihat lagi pendekatan ekologi. Pendekatan ini mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan dengan prinsip sekitarnya. Bagaimana kita lihat manusia dengan hewan, gimana? Ada hubungan nggak? Manusia dengan hewan ada hubungan? Ada. Kalau nggak ada hewan kita nggak bisa makan, ya kan? Manusia ada hewan, nanti pelihara kita makan ayam, ya kan? Kita makan untuk tumbuhan. Apalagi tumbuhan. Apa itu tumbuhan? Tanaman. Ada sayur, ya kan? Ada buah-buahan. Apa lagi? Banyak, kan? Ada kelapa. Apa lagi? Ada taman, ada bunga, kan? Ada kelapa sawit di sini. Ada yang minum sawit? Ada. Memang kita semua ada. Ya. Kita lihat lagi pendekatan kewilayahan. Pendekatan ini fokus pada penjelasan wilayah yang menyebabkan variasi fenomena geografi. Kita lihat fenomena geografi, bagaimana kejadian alam kita tinggal di sini, bagaimana fenomenanya berbeda-beda, ya. Lagi berbeda, ya. Tidak sama. Satu wilayah kita ini biru tidak sama dengan wilayah sungai. Hari ini fenomena kita panas, ya kan? Di
Di Lusume tidak pernah. Nah, gitu. Mungkin bendung. Kemana lagi kita? Pendekatan sistem. Pendekatan ini memandang fenomena geografi sebagai unsur yang saling berhubungan dengan satu sama lain. Nah, fenomena ini berhubungan dengan kita semua. Karena kenapa? Satu wilayah, hanya kan dunia ini berhubungan kita. Tidak bisa di dunia tetap berhubungan. Nah, seperti ini. Ini kan satu uang, lain-lain ya kan? Wajahnya lain-lain juga. Ini kita satu watak berhubungan. Nah, berhubungan teman, ya kan? Nah, saudara. Oke. Mana lagi? Nah, kita bisa ambil kesimpulan geografi adalah ilmu yang mempelajari gejala fenomena seperti Bapak jelaskan tadi. Fenomena alam, kan? Dapat dipahami dengan menekankan pada aspek keruangan, lingkungan, wilayah, konsep dasar geografi berbentuk memahami hubungan antara manusia dan lingkungannya, yaitu hubungan hubungan kita dengan lingkungan. Kita berhubungan dengan lingkungan. Tahu nggak? Kita berhubungan lingkungan. Misalnya ada pohon kelapa. Kalau kelapanya kita petik untuk kita buat makanan. Berhubungan ya? Apalagi kelapa sawit. Kita petik, kita jual, ada uang. Berhubungan ya? Semuanya geografi itu mempelajari ilmu alam, ya kan? Oke. Thank you. Udah mengerti semua? Ya. Oke. Kalau udah mengerti, kita buat kelompok A. Kita bagi kelompok untuk nanti ada sama satu lagi. Bisa? Bisa. Ini kelompok A. Bisa? Ini kelompok A. Ini kelompok B. Ini kelompok C. Pahami soal dulu lah. Oh ya Bapak ini ada yang lihat lagi ya, itu Bapak ya. Kita diskusi dulu, ya. Nanti baru ke soalnya, ya. Bapak lupa lagi. Oke, Bapak kita berdiskusi dulu. Ya, ini Bapak. Ya, Kak. Kelompok B, ya. Kelompok C. Oke, tadi kan udah kita bagi kelompok. Kita udah bagi kelompok. Ini kan kelompok A. Diskusi masalah apa? Banjir ya? Banjir. Coba diskusi dulu sama teman-temannya. Nanti kita bahas ke depan. Bisa kan? Ini kelompok B ya. Berdiskusi dengan apa? Kemacetan. Ini diskusi dengan Oke.
buat tulisan dicatatlah apa perlu untuk dicatat itu. Waktunya namanya berapa menit kita kasih waktu? Waktunya 10 menit lah. 10 menit. 10 apa 20? 20. 20 menit ya. Oke. Datang. Ya, dicatat ya. Benar. Ini apa namanya? Apa ini? Rumah kita ya. Belum. Kalau menurut udah belum. Oke, tenang.
Sampah sembarangan. Nah, oke, kita wakili untuk kelompok A1. Coba coba maju ke depan. Coba dua. Nah, ini dua. Nah, coba dua. Sudah siap? Belum? Nah, ini ya, kita kompromi dulu ke kelompok A. Ya, kelompok A sudah selesai. Kita kompromi apa itu banjir. Ya. Nah, coba kelompok A 2 orang. Kenapa? Kamu ya? Dua. Ya. Oke. Ini ya, kelompok A. Kita amati dulu. Apa itu lihat? Bisa lihat semua? Bisa. Bisa kan? Apa terjadi? Banjir. Teman kita kelompok A membahas tentang banjir, ya kan? Bentar ya, teman kita manggil ke apa? Sama ada. Baguskan tulisannya. Hah? Apa mungkin bisa baca? Kamar dua. Rasakan semua. Rasakan dulu. Oke, biar cepat
ya. Kaki ini. Iya. Lupa apa lagi ya? Nah, kantong ya. Ya kan? Tinggal kantong ya. Nah, ini bisa mana? Kita bahas ada ya. Itu sudah. Benar habis ya? Yang mau bisa habis. Kalau
Perhatikan kemana? Dan depan. Apa ini? Kita apa? Baca dulu, baca ya, jangan cepat lah. Kita baca dulu, jangan cepat. Ini dulu. Oke. Untuk kelompok A kita lihat masalah banjir, ya. Kita lihat kelompok A juga. Ini kita tulis. Coba kelompok A memberi penjelasan, ya. Coba depan ini dulu. Ini bukan samping, ya. Dengarkan dulu, kita lihat apa yang kelompok A, yaitu masalah banjir. Bagaimana dia pendapat mereka dari kelompok A. Suara besar ya. Dengar ya. Dengar dulu. Perhatikan semua, ya. Suaranya ambil ya. Coba ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berdua. Yang kiri satu, dua. Suara yang besar sini aja, biar terdengar. Ini lagi, depan ini. Nah, oke. Suara ini ya besar. Nah, kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi kemacetan di jalan raya. Pertumbuhan jalan kendaraan yang padat. Setiap tahun jumlah kendaraan bermotor atau mobil dan motor terus bertambah, sedangkan penambahan jalan tidak sebanding. Infrastruktur jalan yang terbatas. Jalan sempit atau rusak sering menyebabkan penyempitan jalur. Minimnya jalur alternatif atau jalan raya. Perilaku pengendara yang tidak tertib. Parkir sembarangan di pinggir jalan. Berhenti mendadak. Melawan arus atau berhenti di tengah jalan. Tidak memenuhi rambu lalu lintas. Semuanya benar. Semuanya apa? Kesimpulan, kemacetan bukan hanya masalah jumlah kendaraan, tetapi juga soal tata kelola layan. Perilaku pengguna jalur dengan kualitas transportasi umum. Solusinya memperlakukan kombinasi kebijakan jangka pendek, penertiban dan rekayasa lalu lintas, dan strategi jangka panjang, pembangunan transportasi massal dan penunjukan kendaraan pribadi. Oke, tepuk tangan kepada kelompok B. Kita lanjut kepada kelompok C. Silakan bangun. Apa ini adalah semuanya jangan lupa. Jadi mengarah. Yang lain perhatikan ya. Oke. Beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tantangan pembangunan saat ini. Urbanisasi cepat dan keterbatasan infrastruktur. Pertumbuhan kota tanpa perencanaan matang memicu kemacetan terkena pada sistem air, listrik, transportasi publik, dan perubahan. Banyak kota berkembang tanpa master plan dan perencanaan yang baik. Pembangunan menyedot air, energi lahan produktif, dan mengurangi ruang terbuka hijau menyebabkan kelangkaan sumber daya dan polusi. Efek pula panas urban. Suhu kota naik drastis karena beton dan bibir vegetasi meningkatkan beban pendinginan dan kesehatan publik. Strategi penanggulangan. Perencanaan terpadu dan skala lokal. Kembangkan master plan. Kesimpulan, pembangunan modern harus bergeser dari kuantitas ke kualitas. Fokus pada ketahanan iklim, pengelolaan cerdas sumber daya, dan keadilan sosial. Kombinasikan infrastruktur fiksi, teknologi digital, dan partisipasi publik. Tingkatkan regulasi kapasitas lokal dan akses pembiayaan inovatif. Oke, kepada kelompok kiri. Kasih tepuk tangan kelompok kiri.
Apa itu menit? Bentuk apa? Banyak air ya? Banyak air dengan apa tuh? Rumah ya kan? Kelompok B. Kemacetan. Apa itu macet? Banyak mobil. Jalannya sempit, ya kan? Oke. Nah, oke. Kelompok C apa? Pembangunan. Apa jawabannya? Banyak pembangunan. Kalau banyak pembangunan tinggi, jadi kan apa itu? Banyak pembangunan itu jadi panas apa itu? Global, ya kan? Jadi panas global, ya kan? Misalnya rumah kaca, ya kan? Oke, kita kasih nilai. Bisa kita kasih nilai kepada kelompok A, yaitu mana kelompok A? Ya. Berapa kali kasih nilai? Berapa? Berapa kali nilai? Angka ya? Apa kasih nilai? Berapa? Coba dulu. 80. Tepuk tangan kepada kelompok. Sekarang kelompok B. Ini kelompok B. Ya. Berapa? Ini kasih berapa? Kosong lagi. Ini kalau kasih untuk kelompok B berapa? 90. Mau nggak 90? Nggak mau. Bapak kasih lebih ya. Kurang pada kelompok B. Bapak berapa lagi? C ya. C. Ini kalau Bapak tanya dulu, kelompok A. Kasih nilai kelompok C berapa? Kasih lagi. Janganlah. Kalau kelompok ini 90. Kalau kelompok ini berapa? 100. Oke, tepuk tangan kepada kelompok C. Sudah semua ya kan? Sudah mengerti semua kan? Kalau sudah mengerti, kita sekarang ada soal satu lagi. Kita jawab berapa menit? 5 menit atau 10? 10 menit ya. Kita tambah satu lagi soal ya. Sudah paham semua kan? Nambahkan dulu. Jawab aja ya. Ini dulu. Satu aja untuk di depan. Satu ambil itu. Ya. Kerjakan dulu ya.
Oke, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Ya. 5 menit lagi. Coba diskusi saja. Coba jangan bisa. Ya. Balik lagi. Apa? Makanya bisa juga. Fokus tempat kompor ini udah besar. Pilih ya. Periksa dulu. Masalah ini kan, ada masalah. Periksa dulu ya. Coba yang kopi kasih air temui nanti. Yang kompromi nggak boleh ya. Yang kompromi ini kan dari pelajaran ya. Sudah? Nah ini sudah? Nah ini udah? Belum. Kita tunggu berapa menit ya? Tunggu dulu ya. Apa? Tunggu dulu ya. Tunggu dulu yang sudah ini sudah. Ya. Ini sudah. Mana yang ini udah? Sudah. Ya, ini betul ya. Nomor ini sudah. Sudah. Ini sudah enggak? Ya. Ini sudah semua. Paham semua? Lagi dikit ya. Ini sudah. Oke, hari ini apa namanya? Kita belajar apa kita belajar? Masalah biografi. Kita bisa ambil kesimpulannya. Biografi adalah ilmu yang mempelajari gejala dan fenomena di permukaan bumi dengan menekankan pada aspek keruangan atau lingkungan, kewilayaan. Konsep dasar biografi membentuk pemahaman hubungan antara manusia dan lingkungannya. Jadi ilmu yang kita pelajari hari ini, kita manusia ini berkecimpung dengan apa itu lingkungan. Motivasi kalian apa itu? Masalah biografi, misalnya biografi ilmu yang dari tentang apa? Alam, berhubungan dengan manusia dan lingkungan.
Nah, dalam lingkungan ini kita bisa ambil motivasinya apa? Apa? Untuk apa? Bisa apa? Bisa tinggal di tempat ini kan? Misalnya kita menjaga alam, kan? Bagaimana kita menjaga alam? Misalnya apa? Menjaga alam supaya apa? Jangan banjir, ya kan? Jangan apa nih? Membuang sampah sembarangan, ya kan? Jadi banjir. Makanya jangan potong kayu, ya kan? Jadi banjir. Ya kan? Jadi Bapak di sini apa? Sudah mengajar ini geografi. Sudah mengerti semua? Nah, sebelum kita pulang, kita baca doa dulu, ya kan? Doa pulang. Kita baca doa dulu. Oh ya, Bapak sebelum ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, coba kelompok A dulu. Sebelum kita pulang, ada yang ingin ditanyakan? Apa? Ada? Sudah paham? Alhamdulillah. Jadi udah paham ya? Bapak ngajarin ini ya? Alhamdulillah. Kelompok B, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah ngerti semua ya kan? Alhamdulillah. Kalau kelompok C, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Paham ya? Alhamdulillah. Nanti waktu minggu depan kita belajar lagi ya kan? Dengan materi lain. Kita hari ini pulang Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Bisa? Karena kita orang Indonesia, kita harus bernyanyi apa? Lagu Indonesia Raya. Ya, oke. Siap semua ya? Siap. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia jadi
Wah, sebelum kita pulang, kita salam, ya kan? Bisa kan? Bisa. Salam dengan siapa? Bapak ah? Biar apa? Jumpa lagi, biar senang kita ya. Pulang dengan selamat, ya kan? Ada bawa kerja di sini? Ya kan? Apa? Bawa kerja? Bawa kerja, bawa kerja ya kan? Hati-hati ya. Siap-siap dulu untuk pulang. Kita dulu periksa dulu apa yang tidak. Nah, apanya ada? Ini dulu lah. Ini dulu periksa dulu. Coba periksa dulu. Periksa dulu. Siap nih. Siapa? Ini siap. Ada minumnya ya. Coba dulu di depan. Ini siapa? Oke. Ini siapa? Oke, siapa? Ini belum. Siap dulu. Wah, ini cat. Wah, kasih pakai dulu. Siapa bilang? Masih rendah. Pakai bagus dulu. Lagi. Kalau sakit dengan cina, ini bawa itu tas, bawa tas, bawa tas. Ini bawa wajah, Ini apa ini bawa? Nggak ada. Ini siapa? Siapa? Ini ada periksa tas. Apa dia? Dulu periksa. Dulu juga. Kita periksa dulu apa tinggal tuh periksa dulu. Ada tinggal apa tinggal profil. Ya lah. Ini saling apa? Periksa dulu. Periksa dulu. Apa dia? Buku-bukunya. Buang kita penuh. Hati ya. Tunggu dari cepat ya. Lewat sini ada sini. Jangan dulu nanti ada tuh. Siapa?